Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan nama anggota Mai Isaroh dengan NIM D22-2020-03135, Dia Nur Cahyani D22-2020-03136, dan Rifat Muhtidatul Latifah D22-2020-03137. Mata kuliah Analisis dan Perencanaan Sistem Informasi Kesehatan, dosen pengampu Bu Fitria Wulandari MKAS. Di sini kami akan mempresentasikan laporan tugas akhir analisa dan perencanaan sistem informasi kesehatan, sistem informasi pendaftaran pasien rawat jalan. 1. Studi kasus, sistem informasi pendaftaran pasien rawat jalan. 2. Bisnis proses pendaftaran pasien rawat jalan. A. Pasien datang ke tempat pendaftaran pasien rawat jalan. B. Petugas memberi senyum, salam, sapa, atau 3S kepada pasien. Yang C. Kemudian petugas akan meminjam KIP atau kartu identitas untuk pasien dewasa bisa menggunakan KTP untuk dapat diinputkan data pasien ke sistem informasi. D. Setelah selesai menginput data, kemudian petugas mengembalikan kartu identitas pasien atau KIP dengan berpesan untuk selalu dibawa bila ingin berobat. E. Kemudian petugas memberikan nomor antrian pasien. F. Lalu arahkan pasien ke poli tujuan. G. Petugas mengisi buku register. H. Lalu petugas meminjam DRM lama dengan menyelipkan KPD pada teser dan mengisi buku ekspedisi. I. Setelah itu, DRM bisa dibawa ke poliklinik pasien. J. Hasil pemeriksaan pada DRM dapat diinput ke sistem. K. Bila pasien sudah melakukan pemeriksaan, pasien ke bagian kasir untuk pembayaran dan pengambilan obat. Di sini ada tampilan flow of document. Ada pasien, pendaftaran, dan sistem. Yang pertama, pasien datang, kemudian petugas menanyakan pasien membawa KIP atau tidak. Jika membawa, sistem akan mengecek data pasien, kemudian valid. Selanjutnya, input nomor antrian, mencetak di pendaftaran, kemudian petugas mengembalikan KIP dan kartu identitas. Selanjutnya mengarahkan pasien ke poliklinik pasien. Jika pasien tidak membawa KIP, maka petugas akan meminjam kartu identitas, kemudian input data pasien, akan kemudian valid tidaknya, mendapatkan input nomor antrian, mencetak bukti pendaftaran, mengembalikan KIP dan kartu identitas, selanjutnya mengarahkan pasien ke poliklinik pasien. Yang ketiga ada tahapan identifikasi. A. Identifikasi fungsi sistem. Sistem informasi pendaftaran pasien rawat jalan, sistem informasi yang mengelola pendaftaran pasien di rawat jalan atau yang mengelola jadwal kunjungan pasien. B. Identifikasi informasi ada KIP dan laporan kunjungan. C. Identitas data. Data pasien, data pendaftaran, data pemeriksaan, data dokter, data kuota kunjungan poliklinik. D. Identifikasi tujuan informasi. 1. KIP yaitu pasien, laporan kunjungan pasien, direktur. Identifikasi sumber data. Data pasien yaitu pasien, data pendaftaran petugas pendaftaran, data dokter, data pemeriksaan dokter. F. Identitas pelaku. Ada pasien, petugas pendaftaran, dokter, dan direktur. G. Identifikasi proses. 1. Pendaftaran pasien, input data pasien, pengecekan data pasien, mencetak kartu identitas berobat bagi pasien baru. 2. Pemeriksaan pasien, input hasil pemeriksaan dan obat, pemberian resep obat. 3. Administrasi pasien, perhitungan biaya, pembayaran, dan pengambilan obat. 4. Pelaporan, pembuatan laporan kunjungan, pembuatan laporan pendapatan, pembuatan laporan pemakaian obat di apotek. Selanjutnya. 4. Analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja atau layanan yang nantinya harus disediakan oleh sistem. Sedangkan kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang menitik beratkan adanya properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. A. Kebutuhan fungsional. Sistem mampu melakukan atau digunakan untuk pengelolaan data pasien, yaitu pengguna menginput data-data pasien poliklinik meliputi nomor rekam medis, nama pasien, tempat tanggal lahir, dan lain-lain. B. Pengguna dapat melihat jadwal praktik dokter. C. Pengguna dapat menginput tanggal kunjungan. D.
D. Pengguna dapat melakukan pengeditan data pasien bila ada kekeliruan. E. Pengguna dapat menginput politujuan kunjungan. Kemudian sistem mampu melakukan atau digunakan untuk menghasilkan informasi pasien, yaitu A. Pengguna dapat menampilkan kembali data identitas pasien bila dibutuhkan meliputi nomor rekam medis, nama pasien, tanggal lahir, dan alamat. B. Pengguna dapat mencetak nomor antrian atau bukti kunjungan. C. Pengguna dapat melihat nama dokter yang memeriksa. D. Pengguna dapat melihat politujuannya. Selanjutnya, B. Kebutuhan non-fungsional. 1. Operasional. A. Menggunakan Windows Exchange Server 2010. B. Spesifikasi komputer minimal Pentium 2. C. Kebutuhan RAM 256 GB. D. Kebutuhan hard disk 20 GB. E. Printer dan komputer info. 2. Keamanan. A. Sistem aplikasi dan database dilengkapi username dan password. B. Pada ruangan pendaftaran dilengkapi dengan CCTV dan AC. Kemudian yang ketiga, informasi. A. Digunakan untuk menampilkan data pasien rawat jalan. B. Digunakan untuk menampilkan kunjungan pasien di pendaftaran pasien rawat jalan. C. Digunakan untuk menampilkan informasi kuota praktik dokter. D. Digunakan untuk menampilkan informasi jadwal praktik dokter. Kemudian yang keempat ada kinerja, yaitu waktu pendaftaran pasien 24 jam dan bisa dilakukan dari rumah pasien. Kemudian kuota pendaftaran dapat diketahui apakah sudah penuh atau belum. Selanjutnya ada gambar DFD. Yang A, ada gambar konteks diagram sistem pendaftaran rawat jalan, yaitu pasien memberikan data identitasnya ke dalam sistem informasi pendaftaran pasien rawat jalan, kemudian akan menghasilkan bukti pendaftaran. Kemudian dokter akan melakukan input kuota praktik dokter ke dalam sistem informasi pendaftaran pasien rawat jalan, sehingga akan menampilkan jadwal praktik dokter atau tanggal kunjungan. Kemudian sistem informasi pendaftaran pasien rawat jalan akan menghasilkan laporan kunjungan yang akan dilaporkan ke direktur. Next. Selanjutnya ada B, decomposition diagram, yaitu sistem informasi pendaftaran pasien rawat jalan terdiri dari 1. Pendaftaran pasien yang terdiri dari input data pasien dan pengecekan data pasien. Yang kedua ada pemilihan tanggal kunjungan yang terdiri dari input tanggal kunjungan dan pengecekan kuota dokter. Kemudian yang ketiga ada pencetakan bukti pendaftaran yang terdiri dari cetak nomor antrian. Kemudian ada pembuatan laporan kunjungan yang terdiri dari pembuatan laporan kunjungan. Next. Kemudian ada DFD level 0, sistem perjanjian dokter online rawat jalan pasien lama. Pasien memberikan kartu identitas untuk pembuatan KIP, kemudian pasien akan mengunjungi website perjanjian untuk membuat tanggal perjanjian kunjungan. Kemudian pasien akan memilih jadwal kunjungan sehingga akan menghasilkan nomor antrian. Kemudian akan menghasilkan laporan data pasien yang akan dilaporkan ke kepala RS. Selanjutnya ada gambar DFD level 1 pendaftaran pasien yang terdiri dari proses penginputan data pasien dan pengecekan data pasien. Selanjutnya ada DFD level 1 pemilihan tanggal kunjungan yang terdiri dari dokter melakukan input jadwal praktik dokter dan input kuota kunjungan, kemudian pasien akan melakukan input jadwal praktik dokter yang akan menghasilkan bukti pendaftaran. Selanjutnya ada DFD level 1 pembuatan laporan. Dari pasien akan menghasilkan laporan kunjungan dan dari dokter akan menghasilkan laporan kinerja dokter yang akan dilaporkan ke direktur. Next, selanjutnya ada use case. Use case adalah diagram yang menjelaskan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Diagram use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Berikut adalah gambar dari diagram use case, yaitu
Pasien melakukan registrasi, kemudian akan dikelola oleh petugas, sehingga akan menghasilkan jadwal kunjungan. Selanjutnya, ketujuh, desain interface dan desain input atau output. Desain login RS Medica ya, yang tertera di gambar ada home, rumah sakit Medica, login, nomor RM, nama pasien, dan bawah terakhir ada login. Next. Selanjutnya ada desain perjanjian pasien rawat jalan. Perjanjian pasien rawat jalan ada untuk search, buat perjanjian, dan tanggal kunjungan, jam, bisa untuk kembali, dan selanjutnya selesai. Next. Desain output kartu berobat. Pasien yang terhormat, Anda telah terdaftar di antrian berobat RS Medica Semarang. Detail pendaftaran Anda ada nama pasien, dokter, klinik, kode check-in, dan nomor antrian. Terdapat juga jadwal berobat dan jam periksa. Keterangannya ada mohon membawa hasil pemeriksaan laborat dan foto ronsen pada saat datang ke rumah sakit. Cukup tunjukkan ke petugas sebagai bukti daftar melalui halaman ini atau catat kode check-in Anda. Selanjutnya ada batal dan simpan. Selanjutnya ada 8 desain baris data atau IRD dan struktur tabel, yaitu pasien, registrasi, dan mendapatkan memilih tanggal kunjungan. Dan selanjutnya setelah pasien memilih tanggal kunjungan, pasien mendapatkan nomor antrian. Next. Yang selanjutnya ada A, struktur tabel pasien, yaitu ada kolom nomor, nama file, tipe, lebar, dan date. Yang pertama ada nomor rekam medis dengan tipe IN, lebar 10, dan date 0. Yang kedua ada nama pasien, type VCAR, lebar 30, date-nya tidak ada. Yang ketiga ada jenis kelamin, type-nya VCAR, lebar 2, dan date-nya tidak ada. 4 tanggal lahir, tipenya VCAR, lebarnya 30, dan date-nya juga tidak ada. Dan yang terakhir ada alamat, tipe VCAR, lebar 80, dan date-nya juga tidak ada. Next. A, kamus data. Kamus data pasien ada nama harus data sama dengan data pasien, alias sama dengan data pasien, bentuk data sama dengan dokumen cetakan komputer, arus data, pasien proses, penjelasan sama dengan sebagai identitas pasien, periode sama dengan setiap kali pasien berobat, volume, strip, struktur data sama dengan header plus isi, header sama dengan nama pasienkes, isinya sama dengan ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan alamat. Keterangannya, ID pasien, nomor rekam medis pasien, nama dari pasien, jenis kelamin pasien, tempat tanggal lahir pasien, alamat, dan tempat tinggal pasien. Selanjutnya. B, kamus data rekam medis pasien. Nama arus data sama dengan data rekam medis, alias sama dengan tidak ada, strip, bentuk data, dokumen cetakan komputer, arus data sama dengan proses pasien, penjelasan sama dengan sebagai catatan informasi data pasien, periode sama dengan setiap kali pasien berobat, volumenya tidak ada,
Struktur data, header plus isi. Header sama dengan nama pasienkes, isi sama dengan ID rekam medis, kode diagnosis, deskripsi sakit, keluhan, ID pasien, ID dokter, dan ID pendaftaran. Keterangannya, ID rekam medis, nomor urut penyimpanan data pasien secara otomatis, kode diagnosis penyakit, deskripsi sakit, deskripsi atau penjelasan sakit pasien, keluhan sakit yang dirasakan pasien, ID pasien, nomor rekam medis pasien, ID dokter, ID atau tanda pengenal dokter, ID pendaftaran, nomor pendaftaran pasien. Next. C. Kamus data pendaftaran pasien. Nama arus data sama dengan data pendaftaran, alias sama dengan data pendaftaran. Bentuk data sama dengan dokumen cetakan komputer. Arus data sama dengan proses pasien. Penjelasan sama dengan untuk catatan data pendaftaran. Periode sama dengan setiap kali pasien berobat. Volume tidak ada. Struktur data, header plus isi. Header nama pasienkes, isi ID pendaftaran, tanggal pendaftaran, ID rekam medis, dan ID petugas. Keterangan ID pendaftaran, nomor pendaftaran pasien, tanggal pendaftaran, tanggal pasien mendaftar, ID rekam medis, nomor urutan penyimpanan data pasien secara otomatis, ID petugas, ID atau tanda pengenal petugas. Selanjutnya, D. Kamus data petugas. Nama arus data sama dengan data petugas, alias sama dengan data petugas, bentuk data, dokumen cetakan komputer, arus data, proses pasien, penjelasan sebagai catatan informasi data petugas. Periode setiap kali pasien berobat, volume tidak ada, struktur data sama dengan header plus isi, header sama dengan nama pasienkes, isi sama dengan ID petugas, nama, telepon, jenis kelamin, alamat. Keterangan ID petugas, ID atau tanda pengenal petugas. Nama petugas, telepon, nomor telepon petugas, jenis kelamin petugas, alamat, dan alamat petugas. E. Kamus data dokter. Nama arus data sama dengan data dokter, alias sama dengan data dokter, bentuk data, dokumen cetakan komputer, arus data sama dengan proses pasien, penjelasan sama dengan sebagai catatan informasi data dokter, periode sama dengan setiap kali pasien berobat, volume tidak ada, struktur data, header plus isi, header sama dengan nama pasienkes, isi sama dengan ID dokter, nama, alamat, telepon. Keterangan ID dokter, ID atau tanda pengenal dokter, nama dokter, alamat dokter, telepon, dan nomor telepon dokter. Next. Selanjutnya F. Kamus data pemeriksaan, yaitu nama arus data sama dengan data pemeriksaan alias data pemeriksaan, bentuk data sama dengan dokumen cetakan komputer, arus data sama dengan pasien proses, penjelasan sama dengan untuk mengetahui informasi pemeriksaan pasien, periode sama dengan setiap kali pasien berobat, volume tidak ada, struktur data sama dengan header plus isi, header sama dengan nama pasienkes, isi sama dengan ID rekam medis, ID dokter, dan tanggal periksa. Keterangannya ada ID rekam medis, nomor urutan penyimpanan data pasien secara otomatis, ID dokter, ID atau tanda pengenal dokter, tanggal periksa, dan tanggal pasien periksa. Cukup sekian dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.